jadi namanya Tuhan, jadi namanya Allah dalam Alkitab gitu, yang tulis gitu. Ya karena nama Yahweh Yesua itu ada keselamatan kekal, ada kuasa. Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Tar, Mbak Mikana. Nggak tahu. Baca Ibrani 1 ayat 8 tuh. Ibrani 1 Ya. ayat 8. Jadi apa nih? Namun kepada Sang Putra tahtamu ya Elohim sampai selama-lamanya, tongkat kebenaranmu itulah tongkat kerajaanmu. Terus? Baca ini ya. Nah, kenapa emangnya? Ibrani 1 ayat 8. Iya, itu sudah saya baca, Bang. Mana tadi aku lihat? Ini. Ibrani 1. Ini. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ia. Tentang anak. Anak ini adalah Yesus. Ia berkata, berarti Bapa. Ia berkata, tahtamu ya Allah. Allah. Nggak usah Yesus ke doktrin, dikatakan Allah. nggak usah ke doktrin, ya. Tetap Kita untuk sudah baca seterusnya kita dan sudah selamanya. baca. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Bagaimana itu? Ya, apa yang kamu tanyakan di situ? Bapa mengatakan Yesus adalah Allah. Anak adalah dikatakan Allah. Bapak mengatakan Yesus anak. Tapi anak mengatakan dia adalah Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Mau apa? Apa? Yohanes berapa? Gini loh. Baca, kasih keras-keras di sini. Iya. Jadi Bapa dan anak itu sama. Makanya Yesus Hamasi adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Mereka itu satu hakikat, nggak ngerti juga. Oke, tunjukkan saya hakikat di dalam Alkitabmu. Coba, kalau nggak ada saya buang kau di sini. Nggak paham hakikat itu, satu hakikat itu apa? Oke, sekarang hakikat adalah inti dari dasar. Nah, sekarang ya, saya kasih tahu kau ya. Hati-hati kalau mau bicara doktrin sama saya. Sekarang saya tanya, hakikat dari kau yang kalian katakan itu adalah apa? Apa? Secara Allah Bapa adalah roh. Allah Bapa adalah roh. Ya kan? Terus Tuhan roh bukan? Kalau Sang Firman yang Bukan, merubah saya bumi dari tanya, manusia Tuhan itu roh bukan? Kalau kau tanya Allah Bapa, dia roh. Saya tidak tanya Allah Bapa, yang saya tanya Tuhan itu roh bukan? Jangan berkata-kata yang lain. Kalau tanya Allah Bapa, Sekarang dia roh. kau baca keras-keras di sini, udah diam. Nah, kau baca 2 Korintus 3 ayat 17. Kasih keras-keras di sini supaya orang dengar semua. Mau main doktrin di sini habis putar-putar Apa? doktrin. Baca. 2 Korintus 3 ayat 17. Baca. Iya, Bentar, Tuhan yang lain adalah dulu, roh. diam dulu ya, biar dia sama saya saja. Sekarang kau baca di situ. Baca keras-keras. Tuhan adalah roh. Tuhan Dan adalah di mana ada roh Allah, di situ adalah kemerdekaan. Mana di situ roh Allah? Yesus Tuhan bukan? Yesus putra Allah. Bukan Amang, Tuhan. Amang. Bukan Tuhan. Putra Allah. Bukan Tuhan. Anak Allah. Itulah kalian Tidak, nggak jawab Baca, dulu bukan, sekarang. bukan, Tuhan bukan. apa bukan? Putra Nah, ini saksi Allah. Yehova. Oh, bukan Kau Tuhan. sekarang kau Oke. baca Lukas Putra Sudah, Allah. dia sudah akuin dia Yesus bukan Tuhan. Ba- Oke. Yesus bukan Tuhan. Tenang. Oke, saksi Yehova. Yehova. Saksi Yehova. Ya. Sekarang dia tidak mau akui Yesus itu Tuhan. Yohanes 10 ayat Ya 30. sudah, diam. Kita sudah dapat poinnya, oke? Kita sudah Allah itu dapat poinnya Tuhan, bukan bahwa gitu ya? dia saksi Yehova. Udah saksi Yehova. Ya. Dia tidak mengakui Yesua sebagai Tuhan, tapi dia ngakui cuma hanya anak. Oh iya. Hah? Enggak, kalau saya tadi melihat Premium, ini, ya? Bu Putri.
apa namanya, mulai kumat nggak warasnya, ambigunya mulai kumat gitu loh. Macet ya. Dia ternyata kan begitu saya bawakan itu dia langsung apa namanya bingung sendiri mau kemana ini mau larinya. Ternyata saksi Yehova. Tapi kalau saya kejar, anak Allah itu Tuhan bukan gitu. Nah, coba apa jawabnya dia? Jadi kalau saksi Yehova penyembah Yahweh bukan saksi Yehua ya lebih tepatnya Yehua tidak mengakui bahwa Yeshua adalah Tuhan. Sedangkan kita di sini adalah pemulihan nama Bapa Yahweh Bishem Yeshua Hamashiach. Dia tidak mengakui ya Yeshua itu Tuhan ya? Enggak dia mengakui ya? Enggak. Dia sebatas anak doang, Baru tahu gue saksi Yehova itu. Berarti kan saksi Yehova ini bukannya dia saksi Yehova ada 3 Yehova kan? Bukan, dia mengakui Yehova itu bapaknya. bukannya Yehova itu bukan? Yehova itu yang dimaksud. Iya, dia ngakuin itu, tapi dia nggak ngakuin Yeshua itu sebagai tapi sebagai malaikat saja. Sama, bersama dengan Marcion. Beda-beda Gitu. Nggak bahaya tuh kayak gitu. Ajaran Charles T. Russell itu pertama kali di Pennsylvania. Nah, pada saat itu ajaran beliau itu kan Charles T. Russell seorang pengacara. Terus dia meninggal. Sebenarnya ajarannya benar tentang kekristenan. Setelah itu akhirnya beliau meninggal. Dia lanjutkan oleh seorang hakim. Seorang hakim itu akhirnya melanjutkan dengan ajaran-ajaran yang menjadikan mereka sebuah sekte. Nah, setelah itu Tapi nggak apa-apa, naikin aja lah, Bro Tom. Di bawah, Nggak di apa-apa bawah. Tungtung, Marcion, saksi Yehua, kepanasan semua. ya, minimal kalau diskusi mau doktrin sama saya, bawa bener-bener datamu. Ya. Tungtung ya, pas tahu ya. Tungtung itu akalnya cuma 1/4. Kayaknya Tungtung lah itu tadi. Gorila. Enggak, tadi kayaknya Tungtung lah tadi itu, bukan saksi Yehova. Saya pernah tuh sama dia orang tuh. Tungtung tuh. Coba naikin aja dulu, Bro. Kita bikin sadar dulu dia, biar gilanya kita obatin dulu nih. Dia udah adalah alaon. adalah tuh itu bahasanya tuh. Lihat itu pembajak di bawah Putra A adalah aon. Oh, gitu. Gimana orang ini? Itulah Marcion. Orang-orang penyembah Allah itu. Marcion botol tuh, termasuk si Reni lah, si Burni Jesus lah, si siapa lagi? Si siapa tadi? Saya kasih tahu ya sesuatu ya. Nah itu akalnya cuma 1/4. Kitab yang dipakai cuma 3 Injil doang. Betul. Aduh. Coba Tom terima dulu tamu Tom. Kenapa aku jadi lemot begini? Inilah untung Tuhannya 3. Aduh botolnya kalian. Nah, itu George. Naikkan aja George nih sama Tritunggal Premium. Ya. Tuh, udah naik tuh. Selamat siang nih, Gorga. Kau Tritunggal ekonomi kah? Apa? Coba naik level dulu lah, jadi Tritunggal yang premium gitu loh ya. Jangan yang Indo aja lebih keren langsung. Kenapa kau bilang aku seksi Yehova? Sok tahu lo. Ya udah, dia tungtung ekonomi, Krisli. Kami Tritunggal. Lupa gua bilang. Pantesan gilanya kumat tadi. Tunggu aja baca sama gua aja. Ya. Lanjut. Yesus Langsung bilang seksi Yehova. Jos, Pintar. jangan sampai keludain ya, aku tanya sama kau. Yesus Tuhan atau bukan? Dia Allah. Dia Tuhan bukan. Ya Tuhan itu Allah. Aduh, gak nyambung kan? Nggak nyambung sih. Sama Oke, kita kasih definisi dulu Pak Tom. Tuhan dengan Allah itu apa? Allah itu Iya, apa? Tuhan itu apa? Kau nggak tahu? Hah? Ya, aku guru dan Tuhan. Ya, betul, aku guru dan Tuhan. Iya. Allahnya mana? Yesus Tuhan bukan. Ada kan dia ngomong gitu?
Aku nih guru dan Allah, ada nggak ngomong gitu? Itu tadi Ibrani 1 ayat 8 itu kan dikatakan Kau Allah. baca baik-baik. Kau baca yang kencang. Lukas 2 ayat 11, cepetan. Yang lain Tuhan atau Allah? Kau baca ini yang jelas. Itu malaikat Gabriel itu. Baca kencang. Baca lah, ya, malaikat Gabriel terus. Eh, Nggak ada tahu ya Alkitab, kalau betul. tentang kelahiran Tuhan Yesus apalah. Apa Lukas Nah, Tuhan Yesus diakuin dong. Lukas berapa? 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Kenapa? Baca yang benar, baca yang benar. Baca yang Yesus. benar. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir siapa? Tuhan atau Allah yang lahir? Tuhan. Ya, kenapa kau bilang Allah? Loh, baca Ibrani 1 ayat 11. Loh. Arti Lah, Allah Ibrani udah 1 ayat langsung 11. ini bentar Georgia gini. Kita definisikan dulu supaya nggak salah paham. Nah, kata Allah di dalam Alkitabmu itu artinya Artinya apa? apa? Itu aja loh. Kan sudah tahu tadi Bapak sendiri mengakui dia Allah. Bukan, Gini, saya Jos, tanya gini. arti dari Gini. Allah, bener. Gini, orang seperti ini mesti dikasih ayat. Oke, Jos. Ini pertanyaan sama yang aku kasih lihat sama ke si PC The Bottle King gitu ya, yang aku king The Bottle ketulungan. Kau buka Yesaya 26. Yesaya 26 ayat 4. Oke? Di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan Guru besar semua selama-lamanya, sebab Tuhan Guru besar semua, Allah Guru besar semua adalah gunung batu yang kekal. Di sini Tuhan Guru besar semua, saya dari kamus LAI saya bisa menunjukkan dari kamus Lembaga Alkitab Indonesia di belakangnya, Tuhan Guru besar semua adalah YHWH. Sekarang kau tunjukkan kepada saya, Dia pakai Allah TDB. Guru besar semua ini apa? Apa artinya Allah Guru besar semua? Dia pakai TDB. Terjemahan dunia baru. Ya tunjukkanlah pakai kamus tadi itu. Nggak ada, Pak. Kau tunjukkan dong. Ada nggak? Tahu nggak artinya? Disebut-sebut terus, tahu nggak artinya apa? Bantu. Gitu loh. Baik, saya Jangan bantu, nggak saya tahu bantu. artinya. Botol. Halo. Ini ya, kamus Alkitab. Kita cari kata Allah di sini, ada nggak? Pertama, Allah Guru besar semua ya. Abraham, Adam, Agripa, Agustus, ahli Taurat, Alfa dan Omega, Amin, anak Allah. Tuh anak Allah itu. Tuh Salah. ada anak Itu Allah. anak Allah, Allah yang ditanya Allah. Allah. Yang ditanya Allah. Anak Allah Allah. besar semua. Nah, coba baca Eh, nakal Yang aku. saya Tuh, tanyakan anak Allah. semua. Begini loh, begini dengerin saya. Gini, Pak Tom, saya besarin dulu saya bentar. Begini ya, saya kasih tahu sesuatu. Mending kamu jangan pakai LAI kalau mau pakai kata Allah. Kenapa saya bilang Krisli ngomong gitu? Kalau Krisli. Bentar dulu. Berarti kalian Bentar sahabat. dulu, bentar dulu dengerin saya bicara, bukan kau. Aku tahu kalian menolak Apa? ada perkataan Allah di Alkitab. Bentar Ini Pak, begini loh, diam dulu. Kita lagi nunjukin. Mending Bapak pakai ini Pak. Ini kan jelas nih Pak, ditulisin mana? Ini Allah Pak. Ya, di sini jelas Pak. Mending Bapak pakai ini nih Allah. Itu Yehuwa atas segala. Ini cocok nih Bapak pakai kalau masih pakai Allah. Ini punyanya siapa Pak? Bapak boleh beli nanti Pak ya. Itu lebih mantep Pak supaya jelas gitu loh identitasnya pakai kata Allah. Punyanya siapa Pak? Itu jelas terjemahan dunia baru. Dan dipakai sama siapa? Saksi-saksi Yehuwa atau saksi-saksi Arianus. Sekalian gitu loh, jangan nanggung. Ya. Itu dari Krisli ya, jangan nanggung. Silakan Pak Tom. Allah kuasa melakukan Ya elah, segala perkara. Udah kesurupan Allah. biasa. Dibacakan itu langsung kesurupan biasa. Ya. Oke, kita ke Pak Arlan langsung. Pak Arlan Muslim Kristen. Biasalah Itulah kesurupan. tungtung ya, tungtung yang otaknya cuma 1/4.
Itu otak Ya, gua bilang. dia nggak bisa membantah. Akhirnya begitu data melawan Congor. Oke, silakan Pak Arlan. Muslim Kristen Pak Arlan. Kristen. Halo Pak Arlan. Ya, halo. Ya, Islam Kristen, Bang. Kristen, Pak, Kristen. Oh ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Tuhan yang Maha Kuasa tuh menurut kita semua umat manusia nih apa? Lebih khususnya saudara Apa Pak, gue yang nggak dengar ya? Pak, terlalu kecil, Pak, suaranya, Pak. Tuhan yang Maha Kuasa. Pak, suara Bapak terlalu kecil, Pak. Oke, saya tegaskan dulu ya. Kenapa diturunkan Pak George? Karena memang apa ya namanya, kalau orang yang tidak berkualitas di room ini untuk berdiskusi, ya saya memang nggak anggap ya. Karena memang apa namanya sudah, ya benar kesurupan dia ya. Jadi untuk apa lagi? Biasa kalau sudah melambaikan tangan kesurupan seperti itu, akhirnya saya turunkan. Oke Pak Arlan, dilanjut Pak Arlan dengan suara yang lantang dan keras. Oke, saya tanya. Tuhan yang Maha Kuasa ini menurut kita semua tuh siapa sebenarnya? Tuhan yang Maha Kuasa. Kan kalau menurut pandangan saudara yang Muslim. Pak, kami ini Kristen semua, Pak, di sini, Pak. Oh, Kami Kristen. pengikut Hamasiyah, Pak. Kami pengikut Yeshua, iya. Baik. Jadi begini, saya perlu jelaskan Tuhan Allah ya kan? Tuhan Allah. Jadi dikatakan dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah itu kan roh. Dialah firman. Pak Arlan tadi sudah mengikuti belum, Pak? Yesaya 26 ayat 4 tadi, Pak. Yang saya kasih lihat, Pak. Di situ ada tulisan Tuhan huruf besar semua sama Allah huruf besar semua, Pak. Kalau Tuhan huruf besar semua itu merujuk kepada YHWH, Pak. Kalau Allah huruf besar semua merujuk kepada siapa? Tangkap, Pak. Nanti ya, Pak. Jadi Allah itu apa kalau begitu? Nggak tahu. Coba kau cari tahu lah. Kalau dalam kitab kita punya Kristen ya sebenarnya Allah itu adalah roh. Roh itu adalah firman, ya kan? Firman itu yang menjelma menjadi manusia. Bukan, Pak. Saya nggak tanya tuh Allah itu bentuknya apa, Pak. Saya tanya artinya apa. Kalau di kamus LAI, Tuhan huruf besar semua itu artinya YHWH. Menurut kepada kamus. Nah, kalau Allah huruf besar semua artinya apa? Saya nggak nanya bentuknya, Pak. Saya tanya artinya. Capek deh. Teman-teman Islam di bawah tolong ya typing, nggak usah aneh ya. Komal kami tidak membahas kitab Anda. Komal kami tidak membahas Nabi Anda. Ya, komal kami adalah bertujuan untuk menghilangkan kata Allah dari kitab suci kami. Ya, jadi kalian tolong suprot, tetep layarnya suprot, tetep layar aja teman-teman. Ya, ini di 200 lebih nggak ada tetep layarnya sudah cukup. Kalian nggak usah menyerang kami di sini, kami tidak menyerang Anda, oke? Ya, kami room yang paling toleransi, kami tidak mau berdiskusi dengan Islam. Ya, gitu. Ya tetap Islam, tolong jangan typing aneh-aneh. Tonton suprot, tetep layar suprot. Oke, lanjut. Ya Efraim, gimana Efraim? Ya, Pak Tom. Ya, gimana? Udah bisa bicara, Bang? Ya, Udah silakan. bisa. Silakan. Oke, makasih Pak Tom. Ya kan? Ya kalau saya sih begini Pak Tom. Ya kan? Saya tuh orangnya enjoy aja, ya kan? Selama pengajarannya itu jelas, saya sangat menghargai pengajarannya, ya kan. Nah cuman kadang-kadang yang bikin nyaru itu dari teman-temannya yang artinya masih belum masih plan. Nah itu yang membuat kita juga jadi galau gitu loh Pak Tom, ya kan. Nah jadi kita sebentar dulu, jangan percaya sama si Efraim ini. Sebentar dulu, buat Pak ada deh, buat yang lain jangan percaya 100% sama si ini. Saya tahu banget ini orang, saya tahu banget. Kemarin dia mencelekkan Pak sama Krisle dan saya Mikana,
di roomnya itu katanya kita itu pembohong, katanya ngikut Yesus itu setengah-setengah. Kau itu memang lain di sana lain pembohong kau. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya namanya kan. Yang mana orangnya? Pemahaman Pak. Soalnya kan di roomnya, di room ini beda, karena beda nggak apa-apa. Tapi nanti Pak Efraim belajar aja, Bapak Efraim belajar aja. Nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu. Bapak kan bisa membandingkan Pak Efraim. Kami di room kami bicara selalu menggunakan data, baik dari kitab suci, baik dari dari data-data sekunder yang lain. Bapak kan bisa bandingkan. Gua ada telepon ya. Lanjut. Halo? Kamu masuk ke sini tuh kamu ngomongnya tuh sesuai yang kamu di room itu kamu bicarakan. Kamu di sana kamu bicaranya lain, di sini lain. Kamu tuh jangan cari panggung. Saya tahu banget kamu ini orangnya seperti apa. Wah, Oh, mari begitu, kamu udah mulai posting begini ya. namanya cari cari Iya, cari ini. kepala itu. Dia Cari di sini muka. lain Cari begini, kepala. tapi iya. Mulut kau tuh memang Ya, nggak penipu, kau apa-apa, mau pembohong. bilang Kalau cari itu dia muka nggak susah. masalah. Ya, tapi giginya jangan dikeluarin kalau cari muka Udah gitu memang loh. kamu bikin lain, gak usah naik-naik kayak Nggak gini. apa-apa. Kau cari muka tapi gigimu dikeluarin kan nggak enak. Saya itu paling benci, jujur, saya itu paling benci dengan orang yang di sini lain, di sana lain. Itu saya nggak suka. Saya itu mendingan kalau memang kamu nggak ini, ya udah kamu nggak usah gabunglah sekalian aja. Jangan kamu cari muka di sini, kamu pura-pura baik, di sana kamu posting, terus kamu bilang ini gitu. Siapa sih yang nggak tahu otak kamu gitu loh? Ini yang saya nggak suka di kelakuan kamu tuh, munafik gitu. Itu namanya pelan-pelan itu namanya itu. Pelan-pelan itu namanya. Betul ya, pelan-pelan kan? Pelan-pelan pelan-pelan. Kok- Jadi dia menjelek-jelekan kita kemarin gitu kan, dia sambil pasang posting foto-foto yang Yahweh ini. Kau tuh kalau nggak suka suatu tuh jangan ada buat seperti itu. Kamu di sini menjelek-jelekan, pura-pura. Tar dulu, kamu di sini pura-pura Nggak ada. buat hati Saya kita nggak ini, tapi sana kau menjelek-jelekan. tuh menyakiti kita yang Kata siapa sih? udah saya paling benci dengan kau ini turun. Saya nggak Iya. suka kelakuanmu itu loh. Kalau Sini jelek-jelekan, jangan lain, di sana jelekan lain. Papa Jack aja. Nggak usah dijelekin, Papa Jack juga jelek. Enggak, dia misalnya itu tapi jangan bermuka dua gitu loh. Itu saya nggak suka. Oh, dia tiga itu, tung-tung kok tiga mukanya. Bro. Tung-tung Mana ekonomi bang? ya. Tiga mukanya bang. Kenapa luka? Bilang lu segitunya, Gini kau loh, juga salah satunya itu kalau- penghujat nama Yahweh. Kalian tidak bisa diuji, jangan live ya, jangan live kalau nggak bisa diuji ajarannya, karena kami ini Aduh. hamba-hamba Tuhan. Sabar. Kalau nggak bisa sabar, diuji, jangan live lagi. Hamba Tuhan dari mana? Lo live lah. Sabar. Kau Kaca, lagi kau. katanya Ya, kita lo fight. sudah level. Kita perang. Enggak, lo katanya udah level titanium. Kok gitu, ga? Gimana sih? Shalom teman-teman, shalom host. Shalom, shalom. Iya. Saya tuh kalau ketemu si Evan ini di rom-rom JO, saya suruh mereka jangan naikin dia, jangan kasih dia panggung. Ini Saya nggak boleh suka di rom tanya dia, di Jangan, rom nggak kita apa-apa. dia Biar berpura-pura baik. Ini boleh tanya nggak? Nggak apa-apa, Non. Nggak apa-apa. Kalian Kristen nggak? Siapa ini ya? Gua. Maksudnya jangan menghujat lah Putra ya? gitu loh, Putra kalau ya? nggak suka. Iya. Putra? Iya. Apa Iya. Putra ini Putra. Gue boleh bertanya nggak? Kalian ini Kristen kah? Terus kenapa? Enggak, soalnya kan di Yes, kita pengen apa itu Kristus. ada Kenapa? tagline-nya Allah Tritunggal itu benar. Apa? Allah Tritunggal itu benar. Kan di tagline Di kita. mana benarnya? Kamu Islam atau Gimana, kamu Islam Muslim atau apa Kristen? Kristen? Saya tanya dulu. Udah, saya Islam host. atau Kristen? Kamu Tunggu, Islam semua atau diam Kristen? dulu, saya host. Semua diam dulu, saya host. Tunggu dulu. Putra Muslim apa Kristen? Kristen. Ya, Kristen Bentar, bang. Gimana itu? Allah Tritunggal. Makanya kalian ini Kristen kah atau Islam? Sebentar, Bro. Kristen, kalau Bang. Allah Tritunggal benar itu di mana tertulisnya? Kalau Allah Tritunggal itu dibenarkan benar, iya, Bang. pembenaran iya. Oleh golongan. Gue nggak bisa menyembah Allah Bapa tanpa menyembah Yesus. Gue nggak bisa menyembah Yesus tanpa Roh Kudus. Berarti berapa tuh? nggak ada Allah, Bang. Di mana Texas 5 ada Allah, ha?
Itu di Kejadian, Bang. Pada awal penciptaan. Arti Allah di dalam Alkitabmu apa artinya? Apa? Arti Allah di dalam Alkitabmu apa artinya? Tuhan. Mana? Kenapa sudah ada Allah, ada Tuhan pula ditulisin? Coba. Apa masalahnya, Bang? Arti Allah di dalam Alkitabmu. Apa masalahnya, Bang? Masalah. Arti Allah apa? Ya masalahnya apa? Pertanggungjawabkan imanmu. Allah itu apa di dalam Alkitabmu artinya? Tuhan. Di mana? Oke. Kamu lihat ya, saya tunjukkan satu ayat Bible. Nah, Enggak, saya kamu tanya bilang ini, kalian ini Kristen diam apa dulu, nanti bukan? baru kita ke Tritunggalnya. Ntar, sabar. Setelah kau pertanggungjawabkan iman. Nah, kita Kristen, tapi kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita. Loh, kenapa menentang Tritunggal, Bang? Astaga. Menentang Tritunggal, astaga. Tritunggal itu ajaran sesat. Loh, sesat. Nih, saya kasih, Sesat itu. saya kasih tunjuk ya. Bentar dulu. Nih, saya kasih lihat. Ya, sorry, Yesaya aja. Kita pakai ke Yesaya. Lupa. Nih, kamu jelasin sama kita di sini. Nah, habis itu nanti baru saya percaya apa yang kamu omongkan. Jangan nanti bilang mau menjelaskan Tritunggal tapi nggak tahu Tritunggal itu seperti apa. Itu mengenai Allah sama Tuhan ya kan? Nah, di sini ada Tuhan dan huruf besar dan Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, arti di situ Tuhan itu apa, Allah itu apa? Sudah, kan kau bilang sama, buktinya tapi dibedain di sini. Ada dua. Silakan. Ayat 4 Pakai data. kepada Tuhan Ngomong di sini pakai data. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah apa? Adalah gunung batu yang kekal. Sekarang saya tanya, Tuhan itu artinya apa? Allah yang di sini artinya apa? Itu loh, simpel kan? Sesimpel itu diskusi. Tuhan itu gelar. Allah itu nama. Tidak, tadi kan kamu bilang Allah itu Tuhan. Di Iya. sini ada dua frasa ini tertulis. Tapi kan ibaratnya terjemahan Bukan Indonesia tapi, itu kan banyak pertahankan bahasa imanmu yang Arab, kamu. Bang. Gini, kamu tadi sudah bicara sama kita. Di sini semua mendengar. Pertahankan yang kau argumenkan tadi. Sekarang pertanggungjawabkan. Jangan belum nanti ditunjukin ayat langsung berubah. Oh, bukan begitu, Bang. Pertahankan imanmu seperti itu. Baru nanti saya ke Tritunggal. Ini dasar ini saja. Ya, Gini, Bang, dasar gini, Bang. ini saja kau nggak tahu bagaimana mau bicara Tritunggal. Saya mau jelaskan nggak atau abang yang jelaskan, Bang? Ya silakan langsung pakai data. Kalau nggak pakai data mau Di dacung. sini kalau kita ibaratnya terjemahan Indonesia kan kata Allah kan merujuk itu kepada Yahweh. Sebab Tuhan Yahweh. Mana? Tunjukkan datamu. Tunjukkan datamu. Di Alkitab itu sebab Mana? Tuhan Allah. Mana datanya? Gitu loh. Karena kita mengadopsi bahasa Arab, Bang. Kau lebih pintar daripada LAI. Ini bukunya LAI. Ini bukunya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kau lebih pintar dari LAI. Ya. LAI umumnya tidak menerjemahkan YHWH dengan kata Allah atau Allah huruf besar. Kau jawab sekarang. Kau lebih pintar dari LAI sekarang. Nah, apa? Berarti masa double itu, Bang? Jahit itu. Kau pertahankan, jangan bertanya. Kau pertahankan argumenmu, kau pertahankan statementmu tadi supaya tidak salah kita memahami. Bagaimana seseorang dasarnya saja tidak tahu mau menjelaskan yang lain? Enggak, poin abang, ibaratnya Jelaskan ini bukan poin. Ini jelaskan saya Tuhan di sini apa, Allah di sini apa. Tadi Ya, kan kamu saya bilang, sudah- saya saya sudah bantah menjelaskan, argumen Bang. kamu, saya bantah argumen kamu dengan pemiliknya langsung, Lembaga Alkitab Indonesia menjelaskan bahwa Iya, saya- YHWH tidak diterjemahkan Iya, Bang. Allah Iya, iya. atau Allah huruf Ya, besar. saya menjelaskan diri, Bang. Saya mau jelaskan. diri. Silakan pakai data. Jangan modal Ini, Bang. coba. Kalau abang ibaratkan mempermasalahkan Tritunggal ya kan. Nah, merujuk kepada Jawab dulu ini nanti baru ke Tritunggal. makanya- Ingat, poin saya merujuk- lagi belum mau bicara dulu Tritunggal. Nanti kalau saya makanya tanya kamu merujuk nanti. kepada kata-kata Tuhan dan Allah gitu kan. Oke, kalau maksud kamu mau bicara Tritunggal sekarang sama saya. Ya, tadi sudah macet kan? Gini, Bang. Sekarang kalau Ini kamu bukan, Bang. jelasin Bukan sama macet, saya. Bang. Bukan macet, Bang. Poinnya Ya, abang ingin. udah, sekarang ingin kau sampaikan bacakan itu sama apa, saya Bang? ini. Kau bacakan dulu. Ini tentang Tritunggal nih. Kau bacakan Nggak, dulu sama poin saya. poin abang, Udah, mau poin baca abang nggak? untuk menyampaikan itu apa, Bang?
Diam. Nih. Poinnya tadi tuh. Kau bacakan dulu saya di sini, baru nanti kita bicara Tritunggal. Nih, ini Tritunggal nih. Di sini Tritunggal, terdapat Tritunggal. Gua nggak bisa bahasa Yunani, Bang. Terus kau mau masuk dari mana? Kau tahu nggak terjemahanmu NRK, en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos. Bagaimana kau bisa mengerti tentang Tritunggal, sedangkan ini kau nggak tahu? Bagaimana? Di sini dikatakan yang pada mulanya adalah Sang Firman. Yang Sang Firman itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Sang Firman. Sedangkan di dalam Bible-mu menuliskan ya terbalik. Bahwa itu Firman itu adalah A. Bagaimana? Terbalik loh. Dari teks aslinya saja seperti ini. Bagaimana kalian mau bicara Tritunggal? Jadi poinnya saya jelaskan kata Allah dulu. Baru kita masuk ke Tritunggal. Nih tahu bicara hakikat, tahu berbicara usia, tahu berbicara dengan pribadi. Nah itu. Gini Bang. Sebenarnya salah ini LAIK atau terjemahan aslinya Bang? Kalau menurut Abang? Gak ada terjemahan asli. Mana ada terjemahan asli? Maksudnya apa sih? Tes aslinya Bang, sorry. Maksudnya tes asli. Gitu loh. Kamu kan tadi mau menjelaskan. Sekarang kan jelaskan dulu kata Tuhan dengan Allah yang tadi. Nih yang seperti tadi. Baru kita masuk ke situ. Saya makanya malas. Dasar aja nggak tahu. Tapi mau bicara saya Tritunggal. Nih kalian itu kok nggak percaya Tritunggal begini. Nah ini jelasin dulu. Kata Tuhan dan Allah di sini. Baru kita bicara. Kalau yang gue tahu, Yahweh itu kan diterjemahkan di. Saya nggak bicara itu. Saya tanya arti Tuhan dan Allah di sini. Ngerti bahasa Indonesia atau memang nggak ngerti bahasa Indonesia? Ngerti bang. Yang gue pahami, LAI itu kan merubah. Atau memahami begini loh. Sejak kapan? Coba Abang logikakan, coba baca ayat 4. Saya lagi nggak logika. Nih saya kasih lihat dari Alkitabmu sendiri ya. Nih, yang kalian biasa pakai ya. Ini LAI nih. Nih ya, saya kasih lihat di paling belakangnya. Kata Tuhan, ya. Saya bisa jelasin sama kau. Tuhan itu adalah Yahweh di sini. Atau Yod-Heh-Vav-Heh. Sekarang kata Allah yang di sini, ya. Kata Allah di sini. Gue paham maksud abang. Bukan paham. Kalau paham nggak muter-muter kayak kasih. Gue paham maksud abang. Gue juga sebenarnya setuju bang. Kata Allah itu. Bukan saya lagi nggak perlu setujunya kamu di sini. Pertahankan gini loh. Gini. Saya kan sudah bilang pertahankan argumen kamu di awal. Jangan menyetujui. Kalau begitu kau menyetujui berarti apa semua argumenmu. Gue cari ilmu sini bang, bukan berdebat untuk mempertahankan argumen. Iya, pertahankan argumen kamu bahwa Tuhan. Ngapain gue mempertahankan argumen gue? Berarti kau ngakui bahwa pernyataanmu itu salah. Ya, jelaskan bang kalau menurut abang benar. Apa itu bang? Bukan, akui dulu. Terus poinnya apa? Enggak, pernyataanmu tadi di awal akui dulu. Akui bahwa kata-kata Allah itu sama Tuhan itu sama. Tadi kan saya bilang Allah itu Tuhan. Artinya. Tapi di sini nyatanya tidak. Jadi poinnya apa bang? Poinnya kata Allah ini seharusnya tidak muncul di dalam Bible. Nah terus? Ngerti? Terus? Nggak? Kenapa saya katakan seperti itu? Maka konstruk dari kamu punya Tritunggal itu tidak ada kata Allah. Terus? Nah saya masuk nih. Kalau poinnya di sini kalau kata Allah tidak ada, mau diganti apa Tritunggalmu? Yahweh. Nah, berarti kau percaya Yesua adalah Yahweh itu sendiri? Kagak lah. Nah, kagaknya dari mana? Karena Allah Yahweh sama Yesus kan sudah tidak ada Allah. Bagaimana kau bisa mengkonstruk itu? Kan tadi kan sudah kita jelasin tadi di sini. Kau kan belajar Tuhan. Tadi kata Tuhan. Apa? Tuhan Allah. Tuhan Yahweh. Tuhan Yesus. Tuhan Allah lagi pula. Benar kan? Kan Tuhan itu cuma gelar bang. Bukan ya Tuhan kok bilang gelar, Allah terus? Ya kan kita sudah sepakat tadi, kata Allah itu dibuang, benar kan? Ya sudah, berarti dibuang ya, jangan lagi gunakan, jangan lagi gunakan, oke. Benar. Kalau diganti Yesus benar juga, masuk. Kalau diganti Roh Kudus masuk juga. Jadi apa? Nah, berarti benar kan? Hakikatnya apa?
Tritunggal hakikatnya. Loh, kok Tritunggal sih? Itu sebutannya. Sekarang hakikat tahu nggak hakikat itu apa? Kan ada kata Tuhan. Nggak tahu juga. Gelar situ. Kan Tuhan itu Enggak, kan gelar, kalian Bang. ini sebenarnya kau ini Tritunggal apaan sih jadinya? Kok jadi anu ya? Apa namanya? Tritunggal, Bang. Apa jadi oneness tiba-tiba? Hah? Loh. Tritunggal, Bang. Ya, Oneness itu Tritunggal. apa, Bang? Oke. Saya nggak tahu oneness itu. Oke, sekarang ya kan, Bapa bukan Yesus, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus kan. Nah, sekarang ya, kalau Yesus bukan Bapa, apa yang membuat, ada nggak tertulis secara di dalam Bible Yesus itu bukan Bapa? Ada nggak? Nggak ada, Bang. Tapi Yesus pernah berkata, Bang. Yesus Bahwa berkata, Tuhan itu Esa, Bang. Makanya kalian kebanyakan makan Tritunggal, jadinya ngakunya satu mulu, mabok jadi kalian. Ulangan Coba saya 6 cari ayat ayatnya, 4, gini loh bro. Yesus Bro, berdoa kepada Allah Bapa. ini Yesus mengajar Allah. Nggak ada Allah. kepada Bapa. Gimana sih? Dari tadi nggak ada Allah. Ya, Allah Bapa sorry. terus. Gue kan ibaratnya sudah kebiasaan jadi habit nih, Bang. Kata kata Yahweh itu jadi Allah, Bang. Yesus mengajarkan Yahweh itu apa? Berdoa kepada Yahweh, menyembah ke Yahweh, mengajar ke Yahweh. Nah terus kan biasa sudah. Sekarang Kan gini, beda pada saat pribadi, kan? dikatakan, nah iya dengerin dulu. Nah pada saat kau kan mengatakan seperti itu, ya kan? Nah Yeshua mengatakan begini, aku dan Bapa adalah satu. Satunya itu apa? Berapa, Bang? Yeshua mengatakan, ya kan? Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satunya itu apa? Satu hakikat, Bang. Nah kan, hakikat kan? Nah, hakikatnya apa? Hakikatnya itu apa kata Bapak? Apa hakikatnya? Saya tanya, hakikat itu inti dasar. Inti dasarnya apa? Apa hakikatnya Yahweh sama dengan hakikatnya Yesus? Sama-sama hakikatnya apa? Iya, hakikatnya apa? Hakikatnya iya, hakikatnya Yesus. Maksudnya apa perkataan Yahweh itu juga perkataan Yesus? Iya, berarti hakikatnya apa perkataan apa? Yesus Saya tanya, itu juga perkataan apa? Yahweh? Hakikatnya satu apa? hakikat. Iya, hakikatnya apa? Inti dasarnya apa? Intinya apa? Hakikat tahu nggak? Intinya sejalan, Bang. Hakikat itu sejalan. Sejalan. Nah, sekarang Roh Kudus sejalan nggak? Sejalan. Nah, Yeshua mengatakan aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Nah, berarti kan Yahweh ini sejalan dengan Yeshua kan? Yesus kan kamu bilang kan? Nah, berarti kan dia satu kan? Satu enggak? Satu ya? Satu. Nah, pada saat Bapa mengutus Roh Kudus, ya kan? Diminta oleh Yeshua mengutus Roh kebenaran, kira-kira Yeshua mengutus nggak? Yohanes 14 ayat 26, coba kamu baca. Mengutus? Ya, Yeshua mengutus. Berarti oknum yang sama apa bukan? Kenapa, Bang? Oknum yang sama apa bukan? Oknum yang beda. Oknum yang beda, ya kan? Nah, kalau oknum yang beda, pada saat kalau kamu katakan oknum yang beda, berarti kan harusnya perbedaan, ada pembeda dong kata-katanya. Betul nggak? Makanya, Bang, mereka itu beda, Allah Yahweh beda, Yesus beda. Nggak ada Allah. Roh Kudus beda. Nggak ada Allah. Yahweh beda, Yesus beda, Roh Kudus beda, tapi satu hakikat sejalan. Iya, hakikatnya sejalan dengan apa? Sejalan apa? Contoh, contoh. Bentar dulu gini loh. Kamu maunya Yahweh dia makan apel. Gini loh, kamu saya. Maunya gini, Yahweh dia makan apel. hakikat itu Maunya apa? Yesus Saya dia tanya, makan hakikat itu apa? Maunya Yesus dia makan. Loh, Apa sih? Enggak, hakikat itu apa? Kok jadi makan melon? Hakikat itu apa? Sejalan, Saya tanya. Bang, sejalan, Bang. Tapi kalau misalnya beda hakikat, saya logika kan Nah, dulu. oke, Pak Tom, tunjukin saya dulu arti hakikat apa? Coba Pak Tom, tunjukin dulu pakai Bible. Apa namanya kata-kata apa namanya hakikat itu apa? Coba supaya dia belajar hakikat itu apa, supaya dia tahu. Capek, aja capek, gue males gue.
Males gue ngelayanin di yang begituan lu Dulu aja saya lah. hakikat itu apa sih? Saya bingung, kamu ini bicara sama saya Ya, lu hakikat capek itu artinya sendirian. apa? Kok hakikat sejalan sih, maksudnya apa? Hakikat sejalan. Baru tahu saya. Belajar bahasa dari mana itu? Hah? Hakikat itu apa? Hmm? Pokoknya hakikat itu Maksudnya hakikat itu sejalan, Bang. seikat gitu loh. Nah benar tuh, seikat tuh. Ih, diain lagi sama dia. Benar dong, seikat. Seikat apa? Seikat bunga. Seikat bunga. Sekonteks. Konteks apa? Hakikat itu inti, bro. Kau mau aja, itu akibatnya ikut-ikut. Di apa Calontong ngomong apa, kau ikut juga. Hakikat itu adalah Yahweh, inti, kok jadi Yesus, sama Roh seikat Kudus sih. seikat. Putra, kau kan bilang seikat ke ada. Kalau saya, Krisli dan Cak Lontong diikat jadi satu, apakah satu? Diikat gak tuh? Ya Tuhan. Jadi intinya apa, Bang? Intinya apa, Bang? Gue nggak tahu. Bilang aja kalau nggak apa? tahu. Bilang kalau nggak tahu, bro. Poinnya Tahu apa? kan Mau nggak? sampaikan ini apa? Tahu apa Penjelasannya nggak? mau diapakan? Iya, tahu apa enggak? Saya tanya. Tahu nggak sebenarnya Tritunggal itu Pokoknya apa? ada Hakikat itu seinti, Jadi hakikat. sejalan, jadi seikat. hakikat, seikat, terikat, Sekonteks. sepakat. Pokoknya ada katnya aja sama itu. Benar tuh, seinti, sekonteks, seikat, sejalan. Benar tuh. Sepakat. Sepakat tuh. Sepakat. Itu hakikat, Bang. Terus? Sama kuat. Coba diganti dulu ke yang lain, masih ngantri. Pasiennya masih ngantri. Ganti Coba dulu yang kamu lain. cari tahu dulu apa itu hakikat, baru nanti bicara sama saya ya. Nah, oke, kita ke pejuang Iya. tadi mau bicara. Cairu dulu. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, saya pejuang adalah kasih di akun saya yang kemarin. Nah, Ya silakan Kak, Bu. iya, Berlangganan. iya. TikTok. Halo, Shalom. jelaskah? Jelaskah? Shalom. Kamu yang mungkin ingin Anda kembali. Lanjut. Woi, Lanjut, itu punya anu itu. Soalnya suaranya berisik sekali dari saya, dari sini. Oke, Nggak apa-apa, jadi Bu. saya ya mendengar tadi ya perdebatan tadi, termasuk Bapak tadi yang begitu menentang dengan kata bahwa Allah itu memang nggak boleh lagi disebut di LAI. Ini saja menurut saya ya, bahwa memang banyak sekali orang-orang Kristen terutama seperti saya kemarin ya, bahwa pengertian dan pemahaman tentang kata Allah ya, dan juga maknanya dengan Tuhan atau Yesua itu harus dijelaskan lebih dahulu. Karena banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak paham dan tidak mengerti daripada arti kata Allah itu sendiri, lalu kemudian dia berasal dari mana dan itu milik sesembahan siapa. Sehingga ketika dia tidak tahu, karena memang kata itu sudah mendarah daging di dalam kekristenan sejak mereka kecil, mereka lahir, sudah benar-benar di dalam bawah sadar mereka itu sudah betul-betul melekat. Kalau dia tidak diberi pemahaman lebih dahulu, maka tentu dia nggak akan bisa itu membedakan itu. Nah, ketika ada pemahaman tentang kata Allah itu sendiri, persis tadi yang disampaikan Pak Tom ya, itu harus diberikan kepada orang-orang Kristen pada umumnya. Terlebih orang-orang Kristen di Indonesia, kan gitu, supaya mereka bisa membedakan itu. Kemudian baru masuk kepada kenapa denom-denom yang lain masih menggunakan itu dan lain sebagainya. Kenapa ada yang pemahamannya
Tritunggal, kenapa seperti saksi Yehova, Marisona, mereka akhirnya nanti baru bisa membedakan kenapa ya denom ini menggunakan ini. Setelah itu barulah, sebelum itu juga perlu dijelasin bahwa di LAI kata Allah itu adalah suatu penulisan atau kesalahan yang sangat fatal yang memang betul-betul harus diberikan pemahaman kepada banyak orang, tapi harus dijelasin kenapa itu salah, sebabnya apa, sejarahnya bagaimana, begitu Kak, saya pikir. Ya, jadi kalau untuk setiap hari saya memberitakan di sini ya, mereka itu kadang-kadang ada yang menerima, ada yang tidak. Saya lebih suka dengan kata tegas. Ya, Yakobus 5 ya, ayat 19 sampai 20 mengatakan kita juga harus mengatakan kebenaran sama mereka ya, meluruskan itu perkataan Bible. Jadi seperti tadi ya, seharusnya kalau memang dia dari awal ingin belajar ya silakan bertanya dengan cara yang benar, bukan bilang oh kok begini, ketawa, mengatakan oh itu kan begitu, ketawa. Saya paling nggak suka seperti itu. Jadikanlah sebuah ini diskusi menjadi diskusi yang edukasi. Ternyatanya yang berujung dia yang nggak tahu sendiri apa yang dia ucapkan, gitu loh. Oke. Seperti itu. Ya, silakan ada yang mau ngomong. Ya, jadi edukasi tentang pengertian, pemahaman kata-kata Allah yang saat ini pada dipahami oleh orang-orang Kristen pada umumnya di Indonesia betul-betul harus menjadi suatu edukasi yang terus-menerus diberikan. Gitu. Betul. Silakan Nathan, shalom semuanya. Ini Pak, siapa namanya? Jano ya, Janos. Ya, shalom. Lanjut. Follow dulu akun gue ini, follow. Silakan ada yang mau ngomong ya, teman-teman. Ini pejuang ini loh dari tadi itu. Aku satu pejuang ya. Dia sudah naik dia di Iya sini. pejuang, selamat siang. Lah dia ngomong. Iya maksudnya itu dari tadi yang mute itu coba bicara biar gantian karena banyak yang mau naik. Ya, selamat siang nggak? Oh iya ibu yang tadi bicara itu ya. Oke, yang di atas Chandro udah hilang. Oke, teman-teman yang mau naik silakan ya. Silakan Bu, mau tambahin lagi boleh, silakan Bu. Ya, saya hanya menyampaikan kembali bahwa banyak sekali orang yang bukan hanya 1, 2, bukan hanya kita yang ada di room ini, tapi sebenarnya mungkin banyak sekali di luar sana orang-orang yang bingung gitu loh selama ini, menjadi bingung gitu. Jadi kalau pembahasan yang kemarin sampai dikatakan bahwa kita yang mencari kebenaran ini kok pelin-pelan ya pergi ke sana, ke denom ini. Sebetulnya ya karena ada banyak keraguan-raguan gitu. Banyak suatu penjelasan-penjelasan di dalam Alkitab, LAI yang selama ini kita pegang itu tidak memberikan suatu pemahaman, pengertian yang konsisten gitu ya. Di sisi lain bilang begini, di sisi lain begini, sehingga kita bingung siapa sebenarnya Yesua ini, siapa sebenarnya Yesus ini, siapa sebenarnya Bapa ini. Bagaimana? Apakah benar kita harus kita ini memang benar menyembah Tritunggal tiga-tiganya atau bagaimana? Ataukah hanya satu dan lain sebagainya? Nah ini kan menjadi kebingungan. Nah ketika ada komal-komal seperti ini, berikan edukasi seperti ini sangat-sangat berarti dan sangat-sangat menguatkan, mendukung, memotivasi. Sehingga orang-orang yang terus mencari kebenaran ini, dia akan, oh ternyata bukan sendiri ya.
Oh, ternyata banyak orang juga ya seperti itu, sehingga nantinya jika ini terus konsisten dan terus edukasi ini terus berjalan, maka akan banyak orang-orang pengikut Kristus yang bingung ini, dia akan menemukan sesuatu pemahaman yang benar, yang hanya berasal daripada Yesus itu